Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kasih Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita telah tiba pada surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema renungan bukan milikmu. Ya, kita belajar dalam kehidupan kita ketika ada sesuatu yang menjadi milik kita, ya, atau milik seseorang, barang atau apapun yang menjadi milik seseorang itu tentunya ada di bawah kekuasaan pemiliknya, ya, kegunaannya, apa yang akan dilakukan dengan barang miliknya itu menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, hari ini kita akan belajar ya satu topik yang kita dapat gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada satu petunjuk firman Tuhan yang akan kita belajar tentang kepemilikan. Kepemilikan atas apa? Mari kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya. Ada satu hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Dari ayat ini kita belajar tentang tubuh kita, tentang hidup kita. Ternyata ayat ini memberikan kita penjelasan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kita seringkali berpendapat bahwa tubuhku ini milikku, aku ingin lakukan apapun juga sesuai dengan keinginanku, aku ingin lakukan apapun juga sesuai dengan tujuanku. Tapi hari ini mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan petunjuk firman Tuhan, kita diingatkan tubuh kita bukan milik kita sendiri. Nah, mari kita akan melihat apa hal-hal yang dapat kita ingat kembali berdasarkan ayat ini. Berdasarkan kenyataan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat bersama. Yang pertama, kita dibeli oleh darah Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 menjelaskan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah menjelaskan tubuh kita ini dibeli oleh darah Yesus. Harusnya kita menerima kematian yang kekal. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, Dia mengampuni dosa kita. Dia menebus dosa kita. Bahkan firman Allah mengatakan tubuh kita, hidup kita dibeli oleh darah Yesus. Ya, telah diberi dengan lunas, ya, dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mencatat demikian. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus yang mau mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita, dan itu menjadi lambang penebusan bagi kita. Darahnya yang mahal tercurah itulah yang membeli kita, membayar semua hutang dosa kita, sehingga kita ditebus dan kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Dia. Itu sebabnya tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Dan itu sebabnya hidup kita, tubuh kita menjadi milik Kristus. Ini kenyataan yang pertama yang kita perlu ingat. Kita ditebus, dibayar oleh darah yang mahal, dibeli oleh darah Yesus, sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, bukan milik kita sendiri, tapi menjadi milik Tuhan. Kita ditebus untuk menjadi umat Tuhan yang istimewa.
Kenyataan yang kedua adalah ketika kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita dibeli oleh darah Kristus yang mahal. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 6 mengatakan kepada kita di ayat 19 tadi bahwa tubuh kita yang sudah dibeli oleh darah Kristus sudah lunas dibayar semua dosa kita. Firman Allah mengatakan tubuh yang menjadi milik Kristus itu kemudian didiami oleh Roh Allah. Ini satu kenyataan yang luar biasa. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri karena didiami oleh Roh Allah. Ayat 19 tadi mengatakan kepada kita, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Karena kita jadi miliknya Tuhan, Rohnya itu hidup di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 juga menuliskan hal yang sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita dibeli oleh darah Tuhan, bukan milik kita lagi. Kita didiami oleh Roh Tuhan. Artinya di dalam tubuh kita bukan lagi semata-mata keinginan kita, tapi ada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Ini satu kenyataan yang sangat istimewa. Karena itu kita belajar, tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri. Karena dengan berdiamnya Roh Allah di dalam kita, seharusnya itu mempengaruhi cara kita menggunakan hidup kita, cara kita menggunakan tubuh kita. Sehingga kita dapat belajar kenyataan yang ketiga. Selain tadi kita belajar kita dibeli oleh darah Yesus, didiami oleh Roh Allah. Yang ketiga kita belajar ketika tubuh kita bukan milik kita sendiri, akhirnya kita dapat menyadari tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita yang bukan milik kita sendiri artinya kita tetap tidak berubah, nama kita, ya aktivitas kita, tempat tinggal kita secara fisik tidak berubah. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan tubuh kita berubah tujuannya. Bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan 2 memberikan kita catatannya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, dengan cara hidup kita. Kita harus mengalami perubahan dari cara berpikir kita, sehingga kita dapat membedakan yang baik yang mana, apa kehendak Tuhan. Kita hidup dengan cara-cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara-cara hidup dalam firman Tuhan kita dapat banyak baca di dalam firman Tuhan, banyak sekali petunjuknya. Secara khusus di 1 Korintus pasal 6, ya Bapak Ibu dapat melihat ada catatan yang diberikan oleh Rasul Paulus untuk kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Ya 1 Korintus pasal yang ke-6 dan 7 juga banyak membahas untuk jaga hidup kita di dalam kekudusan. Ya 1 Korintus 6 ayat 15 saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, jaga hidup kita di dalam kekudusan. Hati-hati melakukan segala sesuatu, jangan sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang secara moral bertindak di luar hal-hal yang menjadi
tindakan amoralitas, ya, jaga hidup kita di dalam kekudusan. Kemudian firman Allah juga mengajarkan kepada kita cara hidup kita, lakukan hal-hal yang benar. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13 memberikan kita petunjuk demikian. Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Lakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Perlu hikmat Tuhan, pilih melakukan hal yang benar. Titus 2 ayat 14 memberikan kita catatan yang lain. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan melalui cara hidup kita. Titus pasal yang kedua ayat 14 mencatat demikian. Dia telah menguduskan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, hidup untuk kemuliaan Tuhan artinya dengan cara kita hidup. Jaga kekudusan, lakukan hal yang benar, lakukan hal yang baik. Dan kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan bukan saja dari cara kita hidup, bahkan dari cara kita mati. Artinya sampai kita mati, kematian kita pun dapat menjadi berkat, membawa kemuliaan ya bagi Tuhan. Filipi 1 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mencatat hidup kita, bahkan kematian kita pun dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dengan cara kita hidup, ya, kematian pun dapat membawa kemuliaan. Kapan? Saat kita setia dalam iman dan pengharapan sampai mati, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya hari ini kita mengingat hidup kita, tubuh kita bukan milik kita lagi. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa tubuh kami, hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi milik-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan untuk terus mengizinkan Roh-Mu ada di dalam kami. Kami bersyukur Engkau sudah menebus kami, membayar kami dengan harga yang mahal. Kami mau belajar memuliakan Tuhan dengan cara hidup kami. Bahkan sampai akhir hidup kami tetap memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus menggunakan tubuh kami, hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang senantiasa bertolong-tolongan menanggung beban dengan sesama, dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.